Durasi pendidikan kedokteran itu panjang, jadi jangan pernah berpikir mau cepat kaya lewat profesi dokter. Kecerdasan saja nggak cukup mengantarkan kamu lulus pada semester pertama jika kamu nggak punya mental yang kuat. Mungkin di SMA kalian menghafal teori saja masih bisa lolos ujian, tapi di FK itu dituntut lebih. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bahas kalian cocok gak sih masuk FK. Aku bakalan sharing info-info seputar kedokteran berdasarkan pengalamanku berkuliah di FK sekitar 1,5 tahun. Ya, langsung aja kita mulai. Pertama, kalian memiliki niat dan komitmen yang kuat. Semuanya itu berawal dari niat, guys. Niat untuk masuk FK sebaiknya berasal dari diri kalian sendiri, bukan karena ikut-ikutan teman atau karena disuruh orang tua. Nah, selain punya niat, kalian juga harus memiliki komitmen yang kuat juga. Karena di FK ini banyak sekali lika-liku yang akan kalian hadapi. Harus rela nggak main dulu sama teman-teman, rela nggak seneng-seneng dulu. Intinya kalian rela menghabiskan waktu dan berjuang meskipun kadang hasilnya itu nggak sebaik yang kita inginkan. Tapi kalau emang udah ada niat dari diri sendiri, setidaknya kalian itu nggak cepat menyerah dan memiliki motivasi untuk tetap survive di FK. Yang kedua, tekun dan suka belajar. Ya, bisa dibilang ketika kamu menginjakan kaki di FK, kamu akan belajar seumur hidup. Kenapa? Proses untuk menjadi dokter itu tidak mudah dan memakan waktu yang cukup lama, guys. Anggap aja kalian lulus kuliah kedokteran sekitar 5,5-6 tahun, lalu kalian internship 1 tahun. Itu pun setelah lulus UKM PPD dan dapat gelar dokter, dokter itu tetap dituntut untuk mengupdate terus ilmunya, guys. Karena ilmu kedokteran itu selalu berkembang. Penyakit, metode pengobatan, jenis obat, teknologi kedokteran itu semuanya selalu berkembang. Ketiga, itu peduli. Tujuan menjadi dokter itu untuk menolong dan menyelamatkan orang, guys, bukan sebagai karir yang semata-mata untuk mengejar penghasilan tinggi. Durasi pendidikan kedokteran itu panjang, jadi jangan pernah berpikir mau cepat kaya lewat profesi dokter. Yang keempat, mental yang kuat. Kecerdasan itu nggak selamanya menjadi penentu kamu bisa survive di FK, guys. Mental itu jauh lebih penting. Kecerdasan saja nggak cukup mengantarkan kamu lulus pada semester pertama jika kamu nggak punya mental yang kuat. Ritme perkuliahan kedokteran itu sangat padat seperti yang udah aku jelasin tadi. Apalagi waktu semester 1 dimana kita itu masih beradaptasi dari pola belajar waktu kita SMA. Aku sendiri dulu sampai kaget karena jadwal sangat padat ditambah tekanan belajar yang tinggi, ujiannya banyak, ada ujian blok. Ujian blok itu ada ujian teori, ujian praktikum, tugas, dan tutorial. Bahkan 2 minggu pertama setelah masuk kuliah itu FK udah ujian duluan, guys. Dimana temenku dari fakultas lain itu masih kuliah seperti biasa. Satu hal lagi yaitu seorang dokter itu harus tegaan, dalam arti memiliki mental yang kuat, guys. Contohnya dokter itu nggak boleh jijik ketika lihat darah, nggak boleh takut ketika melihat bagian tubuh yang terlepas dan terurai. Biasanya waktu habis kecelakaan itu melihat ada bagian tubuh yang terlepas. Bahkan ketika pasien yang sudah hampir meninggal, pasien yang meninggal, nah dokter itu harus mempersiapkan mental sedemikian rupa. Untuk kalian yang masih takut melihat darah, ya coba dipikirkan sekali lagi, guys, apakah kamu siap untuk masuk ke fakultas kedokteran. Yang kelima, suka berpikir secara sistematis dan analitik. Di Fakultas Kedokteran, kamu akan mempelajari sebuah sistem tubuh manusia. Maka seorang mahasiswa FK itu dituntut untuk mampu berpikir secara runtut dan sistematis. Tidak hanya menghafal seperti pelajaran biologi waktu SMA dulu, karena satu bagian tubuh selalu berhubungan dengan bagian tubuh yang lain, guys. Nah, hubungan-hubungan ini perlu dipelajari agar keluhan pasien nanti bisa dianalisis
menganalisa untuk ditemukan diagnosisnya. Mungkin di SMA kalian menghafal teori saja masih bisa lolos ujian, tapi di FK itu dituntut lebih. Karena semuanya berkaitan antara satu dengan yang lainnya, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menghafal, tapi juga kemampuan memahami interaksi tersebut secara keseluruhan. Ketika mempelajari penyakit yang menyerang suatu organ misalnya, kamu harus bisa mengkoneksikannya dengan kondisi organ-organ yang lain, bahkan menganalisisnya sampai ke tahap sel. Keenam, komunikatif. Seorang dokter harus bisa menggali info sebanyak-banyaknya dari pasien, tapi tetap menjaga kenyamanan dan privasi pasien. Begitu juga sebaliknya, dokter harus pandai menyampaikan info dan hasil diagnosis kepada pasien dengan cara yang mudah dipahami oleh pasien. Apalagi pasien itu beda-beda guys, baik dari segi kepribadian, umur, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Misalnya ketika berkomunikasi dengan seorang paruhbaya, jelas beda dong ketika seorang dokter berkomunikasi dengan pasien remaja. Pada intinya, seorang dokter harus mampu menyesuaikan cara berkomunikasi dan memahami kondisi pasiennya. Selain itu, seorang dokter itu nggak hanya menyampaikan hasil diagnosis, memberi resep, lalu menyuruh pasien pulang, tapi juga perlu mengedukasi pasien tentang penyakitnya, agar penyakit pasien tersebut cepat pulih dan mencegah penyakit serupa datang di kemudian hari. Selanjutnya, seorang dokter dituntut untuk cekatan. Sejak preklinik, mahasiswa dituntut untuk cekatan dan berpikir cepat seperti yang terlihat pada ujian skills atau yang biasa disebut ujian OSCE. Di ujian OSCE ini, mahasiswa cuma dikasih waktu yang sangat singkat dan langsung diawasi oleh dokter penguji. Jadi kemarin waktu aku ujian OSCE itu, tiap station cuma dikasih waktu 7 menit dan langsung diawasi oleh dokter penguji. Ada station pemeriksaan fisik paru, jantung, dan lain-lain. Hal ini memang merupakan salah satu modal yang sangat penting dan terus dilatih di FK, karena nantinya kita juga akan menjadi dokter yang berjaga di UGD dan melayani pasien-pasien yang gawat darurat guys, dimana pasien tersebut membutuhkan pertolongan secara cepat dan tepat. Tapi tenang aja guys, semua yang udah aku sebutkan ini nggak secara mutlak perlu dipenuhi sebelum kalian masuk FK. Kalian bisa terus mengupgrade diri kalian sambil belajar di FK nantinya. Sekian penjelasan dari aku tentang tanda-tanda kalian cocok nggak ya masuk di FK. Semoga info yang aku berikan bermanfaat. Thank you for watching guys.